Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Dwi Wulandari dengan NIM 195231327 dari kelas Perbankan Syariah 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan menggunakan metode CAMEL. Langsung saja ya, analisis CAMEL yaitu aspek yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap kondisi keuangan bank. Maka dari itu, analisis CAMEL menjadi tolak ukur peningkatan tingkat kesehatan bank dan kinerja perusahaan yang dilakukan oleh pengawas bank. Rasio CAMEL ini menggambarkan hubungan antar akun dalam laporan keuangan yang sekaligus menunjukkan kondisi atau posisi keuangan suatu bank. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam penilaian kesehatan bank meliputi kapital atau modal, terus yang kedua aset, yang ketiga manajemen, yang keempat earning atau rentabilitas, yang kelima likuiditas atau liquidity. Terus langsung saja kita masuk ke aspek-aspeknya, yaitu yang pertama rasio kapital. Rasio ini adalah penilaian berdasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR atau capital acquisition ratio, yaitu dengan cara membandingkan terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Modal merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja bank yang tercermin dalam komponen CAMEL, yaitu kapital, aset, manajemen, earning, dan liquidity. Terus oleh karena itu, besarnya modal suatu bank akan mempengaruhi jumlah aset produktif, sehingga semakin tinggi aset utilization maka modal harus bertambah besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar capital acquisition ratio atau CAR, maka return on asset atau ROA juga semakin besar, yaitu dengan rumus CAR, yaitu terus modal bank atau tier 1 yang kedua yaitu rasio aset quality. Rasio ini yaitu penilaian yang didasarkan kepada likuiditas aktiva yang dimiliki bank. Jadi penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian dengan membandingkan antara produktif yang diklarifikasi dengan aktiva dan produktif. Kemudian perbandingan penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklarifikasikan. Rasio aset quality. Yang ketiga yaitu rasio manajemen. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan untuk mencapai target. Terus manajemen bank yang diklarifikasikan sehat apabila sekurang-kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut. Penggunaan rasio net profit margin dalam rasio manajemen berkaitan dengan aspek-aspek manajemen yang dinilai baik dalam manajemen umum maupun manajemen risiko. Yang keempat yaitu rasio earning. Rasio ini yaitu penilaian terhadap rasio revenue, kemampuan dalam menghasilkan laba,
kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup resiko, serta tingkat efisien. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas terus meningkat. Metode penilaiannya dapat dilakukan dengan perbandingan laba dengan total aset atau ROA dan perbandingan biaya operasional pada pendapatan operasional atau BOPO. Yang terakhir yaitu rasio likuiditas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa liquid suatu bank. Terus penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi terhadap beberapa komponen, yaitu dalam kemampuan memenuhi kewajiban jangka waktu pendek, terus kebijakan dalam pengelolaan likuiditas, terus akses kepada sumber pendanaan serta stabilitas pendanaan. Dinyatakan dengan rumus LDR, laba bersih sebelum pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Cukup dari saya, bila ada kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.